hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ard, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah berani lancang dan lancung mendakwa Allah yang Rahman mempunyai anak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Istiqamah Kafling Pengadilan Duren Sawit, Jakarta Timur, berawal dari satu pertanyaan yang senantiasa bergelayut dalam benak anak bangsa ini. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Mulai daripada bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, corona, COVID-19, sampai kepada bencana tragedi kemanusiaan, penculikan, pembunuhan, keracunan, penembakan. Terakhir tragedi kilometer 50 tol Cikampek yang baru saja kemarin air mata kita belum berhenti berlinang. Maka kemudian pertanyaan demi pertanyaan menumpuk bagaikan mendung yang pekat yang menyelimuti benak anak bangsa ini. Apakah Allah mulai bosan dengan kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa? Ataukah alam mulai bosan bersahabat dengan kita? Tidak usah tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah kepada Maryam 88. Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91 dan 92 menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah yang Rahman itu mempunyai anak. Mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sementara itu Nasrani mengatakan Yesus anak Allah. Sebelum kita menanggapi ungkapan-ungkapan ini, ternyata Allah telah menanggapi. Apa tanggapan Allah? Ayat 89, laqad ji'tum syai'an idda. Wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu hal yang sangat mungkar. Maaf saudara-saudara, jangan katakan ini penodaan agama, kan ini adalah firman Allah. Khatib cuman menyampaikan. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu hal yang sangat mungkar.
Sehingga kemungkaran itu berakibat takadu samawati yatafattarna min, hampir saja langit pecah, wa tanshaqqul ardh, bumi terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah berani lancang dan lancung mendakwa Allah yang Rahman mempunyai anak. Padahal wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, tidaklah pantas, tidak layak Allah yang Rahman itu mempunyai anak. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maminteh sebelum nanyui, malantai sebelum luluh. Masih ada beberapa waktu lagi untuk menjaga akidah, untuk membentengi tauhid, supaya Desember jangan lagi kelabu. Dari tahun ke tahun Desember selalu kelabu, akidahnya hancur, tauhidnya lebur, Islamnya luluh lantak. Kenapa? Karena 25 Desember. Sejak dakwah liberal menggeliat, yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara, maka mereka mengeluarkan fatwa, boleh kita mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Kenapa? Memang menurut mereka Natal itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Tapi bagi kita Natal itu adalah maulidnya Nabi Isa. Bukankah Nabi Isa itu Nabi kita juga? Inilah yang dikatakan syubhat yang penuh dengan racun, saudara-saudara kaum muslimin. Inilah yang melatar belakangi kenapa kita angkat materi khutbah pada hari ini. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Karena masih ada yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Bukan hanya orang-orang kafir, kaum muslimin juga ikut ambil bagian untuk mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Saudara-saudara, tadi Allah sudah katakan, dengan dikatakan Allah itu mempunyai anak, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian sudah mengatakan suatu hal yang sangat mungkar. Sangat mungkar. Ketika ada di sebelah rumah kita orang berbuat mungkar, mungkin judi, apalagi mungkin selingkuh, apalagi mungkin teler, itu hanya mungkar. Kita sudah gerah, kita sudah tidak nyaman, kita nasihati tidak bisa, kita usir, karena kita tidak suka dengan yang mungkar. Sekarang yang sangat mungkar, bahwa 25 Desember adalah hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Allah dikatakan punya anak. Sangat mungkar kata Allah. Kenapa kita masih mengucapkan selamat kepada mereka? Apalagi ikut Natal bersama. Afala tatafakkarun? Afala ta'qilun? Bahasa Batavia, kemana otak lu? Allah mengatakan mungkar, sangat mungkar, kita masih mengucapkan selamat. Artinya kita meridai. Padahal sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada di antara Anda melihat suatu hal yang mungkar, cegah dengan tangan. Dengan power. Anda sedang jadi penguasa, baik penguasa tertinggi maupun penguasa terendah, RT RW, cegah ucapan Allah mempunyai anak. Wa illam yastati, kalau Anda tidak punya power, fabilisani, cegah dengan lidah, nasihati, wa tawassu bil haq wa tawassu bis sabr. Wa illam yastati fa biqalbi, kalau Anda masih tidak mampu menasihati mereka, cegah dengan hati. Artinya jauhi orang yang mengucapkan Allah mempunyai anak. Jangan ikut andil, apalagi mengucapkan restu, mengucapkan selamat kepada mereka, supaya
bencana tidak terulang lagi, supaya Allah menurunkan rahman dan rahimnya kepada kita. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tadi kita menyampaikan Desember kelabu adalah problematika klasik yang terjadi setiap tahun bagi umat yang memang imannya tipis, yang memang akidahnya dangkal, yang memang tauhidnya pas-pasan, maka mereka terombang-ambing dengan syubhat-syubhat yang beredar di atas muka bumi ini. Kelabunya Desember yang menghancurkan akidah, yang menukar tauhid, yang membatalkan keislaman, dapat kita uraikan. Ali Imran surah yang ketiga ayat 149 dengan nidaur rahmannya Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Jika kalian mengikuti ajakan orang-orang kafir, termasuk cecunguk-cecunguk orang kafir, siapa? Agen-agen orang kafir itu adalah Islamophobia. KTP-nya Islam, tapi dia benci dengan syariat Islam. Apa katanya? Kita cobalah toleran, jangan terlalu ekstrim. Kita bagaimana musimnya saja. Lebaran kita minal aidin wal faizin. Desember kita Natal bersama. Januari kongsi facai. Februari Valentine Day. April mau. Enak kan? Kenapa harus dipertengkarkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini yang kita ikuti, saudara-saudara, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan murtad kembali ke belakang. Akidahmu sudah hancur, tauhidmu sudah tertukar dengan kesyirikan, dan jangan ngimpi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran-ajaran kafir, tidak sesuai dengan akidah yang sahihah. Al-Maidah surah yang kelima ayat 72, Allah menegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Tidak ada non-muslim, saudara-saudara. Silahkan buka Al-Quran dari lembar pertama sampai lembar terakhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tidak ketemu dengan non-muslim. Yang ada apa? Kafir. Dan kita jangan mau diintervensi, nggak boleh bicara kafir. Kenapa? Mereka bebas, kita diintervensi. Dan ternyata saudara-saudara, Al-Masih itu sendiri bukan mengajarkan Trinitas. Al-Masih itu mengajarkan tauhid. Dengarkan apa kata Al-Masih.
Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja, Tuhanku dan Tuhanmu. Apa kurang jelas lagi, saudara-saudara? Al-Masih berkata, Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan ternyata, saudara-saudara, yang dikatakan Al-Masih dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 72 ini seiring sejalan dengan apa yang tercantum dalam Bible, kitab suci mereka. Kalau boleh kita berbicara Injil, buka Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Ayat 28, lalu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Yesus, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Trinitas, saudara-saudara. Kalaulah sudah antara Al-Quran dengan Bible tentang ini, bukan semuanya, tentang ketauhidan Allah, tentang Isa Al-Masih, hamba dan Rasulullah, tidak ada perselisihan antara Al-Quran dan Bible. Jadi kalau demikian, Trinitas ini ajaran siapa? Kalau bukan ajaran Yesus. Trinitas adalah ajaran Paulus. Yesus hanya mengajarkan tauhid, bukan Trinitas, saudara-saudara. Maka sangat naiflah kalau tidak mau dikatakan konyol, kaum muslimin masih mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara, Desember kali ini tidak lagi kelabu bagi kaum muslimin. Selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya. Kalau sudah mengaku Yesus sebagai anak Allah, dengan ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat, berarti merestui Yesus itu sebagai anak Allah. Kalau demikian berarti sudah musyrik. Kalau musyrik, jangan ngimpi untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik, mempersekutukan Allah, tertukar akidahnya dari tauhid kepada syirik, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang-orang yang zalim seperti itu. Sekali lagi saudara-saudara, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Jangan sampai keluarga kita mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama, kalau tidak mau diharamkan surga untuknya. Kalau terlanjur tahun yang lalu, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli rabbil alamin arrahmanir rahim